Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Viola Dwi Putri dengan NPM A1J021041 dari Program Pendidikan Non-Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dengan nama dosen pengempu DRM Ilham Abdullah MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dan pendidikan anak usia dini dengan judul Meningkatkan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini dalam Pendidikan PAUD. Penyampaian materi ini ditujukan kepada 1 mahasiswa pendidikan non-formal, 2 mahasiswa PAUD, 3 pendidikan PAUD atau guru PAUD, 4 pengelolaan lembaga PAUD, 5 orang tua anak usia dini, 6 masyarakat pada umumnya. Dengan penyampaian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep dan anak usia dini dalam rangka memacu perkembangan potensi anak yang berusia pada fase Golden Age, sehingga kedepannya akan terangsang sumber daya Indonesia yang berkualitas dan memiliki kemampuan daya saing yang tinggi. Pemirsa yang terhormat, marilah kita simak penjelasan materi berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang meningkatkan keterampilan motorik anak usia dini di dalam pendidikan PAUD. Melatih keterampilan motorik anak dengan permainan. Keterampilan motorik merupakan kemampuan yang penting dimiliki oleh setiap anak. Dengan melatih keterampilan ini, anak dapat belajar melakukan berbagai hal, seperti berdiri, duduk, dan bermain. Tak hanya itu, keterampilan motorik yang dilatih dengan baik juga dapat mendukung tumbuh kembang anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh seperti kepala, bibir, lidah, tangan, kaki, dan jemari. Gerak-gerakan tersebut belum terlalu terlihat ketika bayi baru lahir, namun secara perlahan akan mulai terbentuk seiring tumbuh kembangnya. Ada 2 jenis keterampilan motorik, yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil, misalnya jari-jari tangan. Kemampuan motorik halus memungkinkan anak untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menulis, menggambar, mengambil makanan, atau minum. Gangguan pada kemampuan ini biasa menyebabkan anak mengalami gangguan belajar seperti kesulitan menulis atau disgrafia. Sementara itu, keterampilan motorik kasar melibatkan pergerakan otot besar seperti tungkai, lengan, dan otot tubuh. Keterampilan motorik besar membuat anak dapat melakukan berbagai aktivitas, misalnya duduk, merangkak, berdiri, berjalan, serta menahan posisi kepala dan tubuhnya. Cara mengembangkan keterampilan motorik anak. Bayi umumnya mulai belajar keterampilan motorik sejak usia 5-6 bulan. Untuk mengoptimalkan keterampilan motorik si kecil, bunda dan ayah dapat merangsangnya dengan beberapa permainan berikut. 1. Menyusun balok. Salah satu permainan sederhana yang dapat melatih keterampilan motorik anak adalah menyusun balok. Ketika melakukan permainan tersebut, anak dapat melatih gerakan-gerakan otot jari tangannya agar bisa menggenggam dan meraih sesuatu benda dengan baik. Tak hanya itu, permainan ini juga dapat merangsang kemampuan koordinasi gerakan tubuh. Bayi umumnya bisa mulai diajak bermain menyusun balok sejak ia berusia 6-8 bulan. 2. Melukis atau menggambar. Melalui kegiatan melukis atau menggambar, anak melatih kemampuan jemarinya untuk menggenggam dan menggerakkan kuas. Tak hanya itu, kegiatan ini dapat bisa memupuk daya imajinasi dan tingkat kreativitas anak. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa anak-anak yang sudah diajarkan untuk melukis atau menggambar sejak kecil memiliki kemampuan belajar mengingat yang lebih baik. Hal ini menjadikan kegiatan melukis atau menggambar dapat membuat anak menjadi lebih cerdas. 3. Bermain dengan adonan. Bunda dan ayah juga bisa melatih kemampuan motorik si kecil melalui permainan berbentuk adonan, seperti lilin atau tanah liat. Selain itu, bunda juga bisa mengajak si kecil bermain dengan adonan kue jika ia sudah bisa mengonsumsi makanan padat. Dengan menyentuh benda-benda tersebut, si kecil akan terlatih untuk menyentuh, mencubit, menekan, dan membentuk adonan sesuai bentuk yang ia sukai. Permainan tersebut bisa membantu si kecil mengenal tekstur benda-benda di sekitarnya. 4. Permainan bola. Keterampilan motorik kasar anak dapat dilatih dengan mengajaknya bermain lempar tangkap bola. Pilihlah bola plastik berukuran sedang yang tidak terlalu besar, sehingga memudahkan anak untuk melempar, menangkap, atau menendangnya. Dengan demikian,
Anak berlatih menggerakkan tangan dan kakinya untuk mengikuti gerakan bola yang diberikan. 5. Menarik dan mendorong mainan. Ketika bayi Anda mulai belajar berjalan, berikan ia mainan yang dapat didorong atau ditarik. Mainan yang dapat digunakan untuk melatih menarik dan mendorong, misalnya mainan mobil-mobilan dan truk besar. Selain itu, bunda dan ayah juga dapat mengajak si kecil bermain dengan boneka-boneka sesukanya. Selain dengan beberapa permainan di atas, bunda dan ayah juga bisa merangsang keterampilan motorik si kecil dengan mengajak bermain di luar rumah, misalnya di halaman rumah, serta bermain di luar rumah. Bunda ayah bisa mengajak si kecil bermain bola, mobil-mobilan, atau bermain kejar-kejaran dengan si kecil. Bunda dan ayah juga perlu selalu menemani dan menjaga si kecil saat ia bermain karena si kecil cenderung suka memasukkan benda asing ke dalam mulutnya. Hal ini berisiko membuatnya tersedak. Perkembangan motorik yang terhambat. Keterlambatan motorik pada anak dapat disebabkan oleh akrodroplosia, kondisi genetik yang menyebabkan anggota gerakan lebih pendek sehingga mempengaruhi otot, seperti cerebral palsy atau distrofi otot. Salah satu hambatan perkembangan pada anak adalah hambatan perkembangan motorik, yaitu berjalan. Hal ini ditemukan pada banyak anak tanpa diindikasi yang baru, melainkan pertumbuhan terlambat yang cukup normal. Hal ini biasa diimbangi dengan perkembangan lainnya yang lebih cepat sehingga masih seimbang. Berikut ini merupakan contoh hambatan perkembangan anak, yaitu 1. Hambatan berjalan, 2. Hambatan berbicara, 3. Hambatan memahami sesuatu, 4. Hambatan untuk fokus, 5. Daya ingat lemah, 6. Kemampuan berbahasa, 7. Hambatan interaksi sosial, 8. Kesulitan adaptasi dengan lingkungan, 9. Tingkat emosi anak, 10. Perkembangan fisik, 11. Sakit, 12. Gangguan kepribadian, 13. Perilaku buruk, 14. Gangguan fungsi panca indera, 15. Kegemukan. Demikian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.